selanjutnya untuk trial jurnal itu dengan judul High Myopia Related to Computer Vision in a 14-year-old Boy, a Case Report. Untuk pendahuluan, ada peningkatan prevalensi miopia dan miopia berat di seluruh dunia. Miopia berat yang biasanya dikaitkan dengan miopia patologis didefinisikan sebagai miopia yang lebih tinggi dari minus 6 dioptri atau panjang aksial lebih dari 26 mm. Sejauh ini, baik faktor genetik maupun faktor lingkungan diduga sebagai penyebab miopia. Faktanya, faktor lingkungan tampaknya lebih penting dalam perkembangan miopia menurut beberapa peneliti. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kerja dalam jarak dekat, membaca terus-menerus dan membaca jarak dekat, ada atau tidak adanya cahaya dan radiasi ultraviolet mungkin menjadi penyebab. Untuk laporan kasusnya, seorang anak laki-laki usia 14 tahun datang ke klinik dengan keluhan penurunan penglihatan jauhnya selama beberapa bulan terakhir. Dia mengklaim bahwa penglihatan jauhnya sangat baik dan dia tidak pernah diresetkan kacamata apapun sebelumnya pada pemeriksaan sebelumnya. Pada pemeriksaan oftalmologi, ketajaman penglihatan jarak tidak dikoreksi diukur 20/200. Pemeriksaan biomikroskopis normal dan pemeriksaan fundus tidak menunjukkan adanya patologi yang signifikan kecuali atrofi peripapilar kecil. Pengukuran siklopedik dilakukan 30 menit setelah pemberian 1 tetes siklopentolat 1% pada kedua mata. Refraksinya adalah minus 4,75 dioptri dan minus 2,25 kali 96. Sferis ekuivalennya minus 4,75 dioptri di mata kanan dan minus 5,75 atau silindernya minus 1,75 kali 79. Sferis ekuivalennya minus 6,75 dioptri di mata kiri. Kemudian pengukuran panjang aksial mata kanan dan kiri masing-masing adalah 27,26 mm dan 27,94 mm. Pasien melaporkan bahwa dia menggunakan komputer hingga 10 jam setiap hari sejak ayahnya memberikan komputer sebagai hadiah pada hari ulang tahunnya 10 bulan yang lalu. Riwayat orang tuanya positif untuk miopia karena ibu dan saudara perempuannya miopia. Pada pemeriksaan 2 bulan kemudian, ketajaman penglihatan jarak yang dikoreksi adalah 20/25 di kedua mata dengan kacamatanya. Mata kanan minus 4,5 dioptri dan minus 1 kali 100 dan mata kiri minus 5,5 dan silindernya minus 1 kali aksesnya 80. Kemudian untuk diskusinya, miopia adalah kelainan refraksi yang umum terjadi di mana mata tidak dapat memfokuskan cahaya yang datang dengan benar ke retina. Masalah mata dan penglihatan yang terkait dengan penggunaan komputer didefinisikan sebagai sindrom penglihatan komputer. Biasanya masalah jangka pendek seperti ketegangan mata, iritasi, kemerahan, penglihatan kabur dan mata kering diklasifikasikan sebagai CVS. Tetapi efek jangka panjang penggunaan komputer pada refraksi dan mata mungkin lebih mengganggu. Menatap layar komputer dalam waktu lama dapat menyebabkan miopia pada orang yang rentan. Faktor lingkungan yang berhubungan dengan miopia terutama tentang penglihatan dekat. Dicurigai bahwa membaca dalam waktu lama, membaca terus-menerus lebih dari 30 menit dan jarak membaca kurang dari 30 cm, membaca dalam cahaya redup dapat berperan dalam perkembangan miopia, terutama anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggunakan komputer. Kasus kami berusia 14 tahun tetapi mengalami miopia berat yang tampaknya terkait dengan penggunaan komputer. Hubungan antara pekerjaan dekat dan miopia dibangun dengan baik dalam banyak penelitian, tapi seberapa dekat pekerjaan menyebabkan miopia masih tidak jelas. Kasus kami berusia 14 tahun dan mengembangkan miopia dalam 1 tahun, mungkin terkait dengan penglihatan komputer yang luas. Ibu dan saudara perempuannya juga menderita miopia, yang mendukung pendapat bahwa genetika adalah penyebab penting yang mendasari dan faktor lingkungan menyebabkan lebih banyak perkembangan pada mata yang rentan atau sudah rabun daripada pada mata emetropik. Dengan laporan kasus ini, kami menekankan kemungkinan efek penglihatan komputer pada perkembangan miopia berat di usia remaja menyebabkan pergeseran miopik dalam waktu singkat. Untuk kesimpulannya, pekerjaan dekat yang ekstrim
mungkin terkait dengan perkembangan miopia tinggi. Oleh karena itu, penggunaan komputer yang berlebihan terutama di tahun-tahun sekolah harus dihindari. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendemonstrasikan periode waktu yang tepat untuk pekerjaan dekat, terutama untuk subjek yang beresiko, yaitu pasien dengan orang tua miopia untuk perkembangan miopia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi presentasi telah jurnal dari Nurul Fitria. Silakan dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang bertanya. Izin bertanya dok kepada materi. Iya, silakan. Bertanya, yang mau saya tanyakan itu di sini kan dijelaskan mengenai miopia pada anak. Yang mau saya tanyakan itu bisa dijelaskan kembali mengenai faktor apa saja yang dapat berpengaruh pada kejadian miopia pada anak. Dan mungkin pertanyaan yang kedua, pada jurnal ini tadi kan anaknya itu mengalami miopia berat. Nah, yang mau saya tanyakan itu apakah ada indikasi untuk dilakukan rujukan kepada pasien dengan miopia? Kalau misalnya ada dapat dirujuk, kapan pasien miopia itu dapat dirujuk? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Putri. Jadi untuk faktor yang bisa menyebabkan miopia pada kasus anak ini, seperti tadi yang sudah dijelaskan sama dokter dan yang sudah saya jawab tadi, bahwa faktor genetik ini sangat berperan penting terhadap terjadinya miopia. Dan di kasus ini ibu dan saudara perempuan dari pasien ini juga menderita miopia. Kemudian dilihat dari kebiasaan pasien yang menggunakan komputer selama 10 jam dalam satu hari, ini dia menambah berat dan mempercepat progresivitas dari miopianya itu sendiri. Kemudian pada kasus miopia, kita sebagai dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat primer, kita bisa merujuk kasus miopia jika kelainan refraksi yang didapatkan ini progresif, kemudian setelah dikoreksi dengan menggunakan kacamata tidak ada perbaikan ataupun tidak maju dengan pinhole juga. Ya, mungkin dari saya. Mungkin ada yang kita tambahkan, dok? Bentar ya, diskusi lagi. Ada pertanyaan lain. Iya, dok. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang bertanya. Kita ada izin bertanya untuk saudari Nurul Fitria. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana penggunaan komputer pada kasus ini bisa mempengaruhi miopia dari pasien. Silakan mungkin dijelaskan. Iya, terima kasih pertanyaannya, Oco. Jadi pada pasien ini diduga kuat bahwa penggunaan komputer sehari-hari ini dia memperberat progresivitas dari miopianya. Bagaimana caranya penggunaan komputer ini dia bisa memperberat? Di sini jika kita duduk menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama, itu dapat memperberat kerja otot mata, otot mata untuk mengatur fokus, sehingga mata kita menjadi tegang dalam waktu yang lama, sehingga dapat mempercepat kejadian miopia. Ya, mungkin itu saja, Cok. Terima kasih atas jawabannya dari Nurul Fitria. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya, baik dari referat, laporan kasus, dan jurnal yang telah dipaparkan tadi. Silakan. Benar, nggak ada pertanyaannya.
sama aja, nggak mau antri. Dia bilang Nggak mau antri. dia bilang apa? Bukan saya sebenarnya. Mampu. Pon. Semua orang mampu kalau gitu. Ya udah di lab. Bahkan mungkin dari teman-teman masih ada yang Swab bertanya. pasar umum itu gimana? Swab pasar umum. Mana Mas Waso? Tidak, ngantar lagi gimana? Ngantar lagi. Setelah ada hasilnya, baru kita rencanakan kapan. Swabnya. Ya mungkin izin saya bertanya lagi untuk pilihan-pilihan dari terapi operasi dari miopia sendiri mungkin bisa tolong dijelaskan lebih detail lagi untuk pilihan-pilihan operasinya. Lari. Nggak ada ruangan khusus. Iya, Kalau kasih kulit pertanyaan mata itu khusus coba ada. jawab. Jadi Itu bis mata teknik nggak terlalu operasi strip ya. mata tadi itu Kalau itu campur dong. ada PRK atau fotorefraksi keratektomi, kemudian dikembangkan lagi menjadi lasik atau laser assisted in situ keratomileusis, kemudian dikembangkan lagi menjadi SMILE atau Small Incision Lenticle Extraction. Dari ketiga teknik operasi ini yang paling populer itu lasik, tetapi karena sudah ada lagi pengembangan teknik terbarunya yaitu Small Incision Lenticle Extraction. Smile ini dia tidak melakukan penyayatan flap sehingga terjadinya dry eye itu yang sering pada pasien lasik itu dapat diminimalisir dengan menggunakan teknik smile. Dan teknik smile ini dia hanya membutuhkan insisi yang sangat kecil sehingga pasien setelah operasi itu dapat melihat dengan baik. Ya, mungkin itu dari saya. PCR. Oh iya, terima kasih Mbak Fitria. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya, silakan. Dari referat, laporan kasus, dan telah jurnal. Apa tadi? Nomor 2 itu Sudah tahu tempatnya Pak ya? Sudah, ini Pak. Ini sudah. ya. Ya, coba diulang lagi apa pertama kedua tadi? Oh no. Yang ditanyakan? Tadi dok, pertanyaannya paling dok, yang pertama faktor apa saja yang berpengaruh pada kejadian miopia pada anak. Yang kedua tadi untuk pilihan operasinya apa saja yang bagus. Lalu pertanyaan ketiga tadi bagaimana penggunaan komputer bisa mempengaruhi miopia. Sama satunya tadi dok kriteria indikasi untuk dirujuk dok. Oh iya. Ya, gini. Sekarang kita lihat halaman pertama PowerPoint-nya tadi. Tayangkan coba. Halaman pertama Nurul ya. Supaya kalian tahu cara jurnal itu banyak macamnya. Kalau mau membaca jurnal orang, baca ini jurnal ini punyanya siapa? Koas kah? Presiden kah? Apa yang S3? Itu bisa terjadi. Dimuat di jurnal apa? Ya, Eropa jurnal, ini internasional berarti toh. Laporan kasus. Turki tapi ini. Iya, ini anak itu bukan dokter mata ini ya. Apa ada nggak? Oh, ada dokter oftalmologi, ada ini koas apa nomor 1 ini siapa gitu ya. Nah, dalam satu jurnal itu bisa laporan kasus, bisa penelitian, bisa juga review dari beberapa jurnal.
atau bisa juga editorial suatu buku jurnal. Nah, ini yang kebetulan dipakai Nurul ini laporan kasus. Ya, laporan kasus, satu kasus. Biasanya itu kasus langka atau kasus yang unik gitu ya, tapi ini kok kasus biasa-biasa aja gitu tahun 2015. Makanya saya curiga ini harus jangan-jangan koas. Ini kan kayak laporan kasus kalian itu. Ya. Dari Turki ternyata. Ya. Jadi gimana proses kejadiannya miopia pada anak-anak dihubungkan dengan baca. Banyak teori itu. Ya, banyak teori yang menjelaskan. Salah satunya dijelasin Nurul tadi, karena akomodasi, ya, terus menekan gitu toh, menekan sehingga bola matanya jadi panjang. Itu teorinya banyak. Ada lagi karena tekanan intraokulinya lebih tinggi. Terus banyak lagi, ada lagi yang apa itu? Yang ini yang terakhir kayak radiasi komputer menyebabkan miopia gitu toh. Nah, semua itu sudah banyak diteliti di beberapa negara ya, ribuan. Ini kan satu, itu ribuan sudah dicoba karena dia baca dekat supaya nggak akomodasi, dikasih kacamata baca pada anak SD. Ya, dicoba ribuan kasus itu itu ternyata tidak terbukti bisa menjadikan dia minusnya hilang atau kurang, nggak naik. Ada lagi ditambahi atropin, ditetesi atropin itu anak-anak yang jenis yang lebih selektif lagi, yang golongan homatropin ditetesi itu anak-anak supaya nggak akomodasi, supaya nggak minus. Itu udah banyak ribuan kali diteliti, itu juga nggak terbukti. Kemudian yang terakhir itu jamnya belajar anak-anak diteliti diimbangi dengan outdoor activity. Jadi jam yang biasanya di kelas dirubah di lapangan atau di kebun. Nah, itu terbukti. Ya, akhirnya makanya kesimpulannya itu disarankan outdoor activity-nya ditingkatkan. Disinyalir juga ada penelitian sinar matahari itu menghambat laju pertumbuhan progresivitas miopia tadi, skleranya berhenti tumbuhnya. Itu dari jurnal-jurnal yang sudah ada beredar tahun 2020 duluan ya. Ini tahun 15 itu agak ketinggalan. Ya, ini cuma satu kasus soalnya. Itu. Jadi kejadian indikasi operasi terus ya. Kapan indikasi operasinya? Kalau pada anak-anak indikasi operasinya itu yang sering kalau terjadi perbedaan mata kanan sama kiri yang tinggi. Anisometrop pada anak-anak itu sering terjadi. Ya. Misalnya yang kanan 3, yang kiri 6 atau sampai lebih dari 6 lah 7. Nah, kalau terjadi perbedaan pada anak-anak kayak gitu, ukuran kacamatanya akan nggak cocok, akan dia terdepresi. Terdepresi itu nggak kepake. Mata yang sebelahnya yang kiri misalnya lebih tinggi itu nggak kepake, dia menggunakan mata yang sehat. Karena bisa timbul ambliopia, matanya jadi malas, maka dianjurkan dipakai operasi lasik. Kalau misalnya pakai kontak lens juga nggak bisa anak-anak toh. Nah, itu disarankan lasik, tentu dengan bius total, bius general ya, untuk memperbaiki penglihatannya. Kalau dewasa yang tadi tergantung selera ya, indikasi operasi lasik itu. Kan ini operasi kosmetik. Kalau nggak merasa cantik dan banyak duit pakai kacamata ya sudah operasi gitu. Kalau mau daftar tentara, polisi, pilot, nah boleh itu lasik juga, ada aturannya. Ada yang kelewat? Ada lagi penjelasannya? Sudah tadi, sudah jelas ngerti semua? Ada yang kelewat nggak? Yang belum dijawab saya pertanyaan tadi?
untuk yang tadi sudah semua dok, tapi ada lagi yang bertanya dok, untuk UAP ini sendiri dok, bisa sembuh. Putus. Hilang. Tadi dok, untuk miope ini sendiri dok, apakah bisa sembuh total dok dengan ukuran kacamata yang tinggi dok? Oh, jadi pertanyaannya gini. Yang tanya itu ibunya yang sering. Ibunya atau yang pemakai kacamata. Sekarang kembali tanyakan. Kriteria sembuh itu apa? Itu ya. Keluarnya kan tidak bisa melihat jauh. Ya kan? Setelah pakai kacamata, dia kan bisa melihat lagi jauhnya, normal 6/6. Sembuh dia. Nah, jadi obatnya kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, dia buta lagi, nggak bisa melihat lagi. Makanya kriteria sembuh menurut yang tanya itu apa, gitu ya. Kalau sembuh kriterianya tidak pakai kacamata, ya operasi lasik, gitu, supaya dia 6/6 visusnya. Kan keluarnya rabun jauh, supaya 6/6 nggak 6/6 lagi, ya dioperasi. Nah, kalau dengan kacamata udah sembuh, bisa melihat lagi, ya sudah sembuh itu sebenarnya. Kriteria sembuh 6/6. Kalau kriteria nggak pakai kacamata, dioperasi lasik. Mungkin itu. Ada lagi yang kelewatan, ada tambahan lagi tanya? Oh iya baik dok, terima kasih banyak dok. Kalau sudah lanjut lagi. Apa? Tapi dok, untuk